Ada banyak kesalahpahaman dan pandangan tentang ADHD, dan sayangnya pandangan yang salah ini mengabadikan stigma penyakit di sekitar gangguan tersebut. Saya akan menyanggah 7 kesalahpahaman umum ini. Saya Dr. Tracy Bart, seorang psikiater. Dan saya membuat video pendidikan kesehatan mental. Pendapat yang salah ini tidak ada urutan tertentu. Yang pertama adalah percaya bahwa kita semua memiliki ADHD pada tingkat tertentu. Kita semua memilikinya. Idenya didasarkan pada gagasan 10 pukul 0, 28,260 tanda hubung lebih besar dari pukul 0, 32,632 bahwa ADHD yang merupakan gangguan hiperaktif defisit perhatian bukanlah penyakit yang nyata. Sebaliknya, itu adalah masalah kurangnya perhatian yang mempengaruhi semua orang. Ya, benar sekali. Kita semua bisa berjuang pada kali untuk memperhatikan. Jika kita memiliki banyak hal yang terjadi, atau perlu mempertahankan perhatian untuk waktu yang lama, ADHD bukan hanya masalah kurangnya perhatian. Sebenarnya ada banyak alasan bahwa Anda dapat mengalami kesulitan fokus dan berkonsentrasi. Beberapa alasan ini adalah tidak cukup tidur, sedang mengalami penurunan karena alasan apapun, sakit karena bekerja berjam-jam atau kelelahan, juga kecemasan mengganggu dengan fokus dan konsentrasi. Penyakit seperti COVID dapat memberi Anda kabut otak, yang membuatnya sulit untuk fokus dan mengatur pikiran Anda. Jadi semua itu adalah hal-hal yang dapat mengganggu fokus Anda. Saya mengatakan ADHD lebih dari masalah fokus. Orang dengan ADHD juga memiliki masalah dengan motivasi, manajemen waktu sangat besar, organisasi multitasking, dan pada beberapa orang ada disregulasi emosional. Saya berbicara tentang itu di video saya. Pada gejala yang dapat Anda lihat pada orang dewasa dengan ADHD. Gejala-gejala ini diambil bersama-sama menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang, sehingga orang dengan ADHD yang tidak mendapatkannya ditangani, mungkin menggelepar dan berkinerja buruk, sehingga mereka tidak pernah mencapai potensi penuh mereka. Semua orang tidak mengalami konsekuensi-konsekuensi tersebut. Jadi ya, ada banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dan membuatnya sulit untuk menyelesaikan sesuatu. Tetapi bukan semua orang memiliki gangguan otak ADHD, yang paling sering mengarah ke banyak konsekuensi negatif. Bagi orang-orang yang terkena dampaknya, nomor 2 obat ADHD adalah penopang. Sulit bagi saya untuk berbicara tentang yang satu ini tanpa merasa kesal. Pengobatan tidak untuk semua orang dengan ADHD. Itu adalah pedang bermata dua. Karena dilengkapi dengan efek samping yang tidak dapat ditoleransi oleh beberapa orang. Tetapi ketika berhasil, pengobatan memperbaiki atau meningkatkan kecacatan dan tingkat lapangan bermain untuk orang dengan ADHD. Gagasan bahwa pengobatan memberikan orang dengan kekuatan super ADHD kembali ke keyakinan bahwa itu bukan penyakit, tetapi keputusan yang Anda buat untuk tidak melakukan hal-hal yang diharapkan dari Anda. Seperti Anda dapat menghidupkan dan mematikannya sesuka hati. Memang benar bahwa orang dengan ADHD dapat hiperfokus pada hal-hal yang mereka minati, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan hal-hal. Anda dapat mengibaskan $1 juta di wajah seseorang dan mengatakan Anda mendapatkan ini jika Anda hanya bisa membaca 10 buku ini. Dalam minggu ini, uang tidak memberi mereka kekuatan untuk mendorong 64 pukul 0/3, 20,286 tanda hubung lebih besar dari pukul 0/3, 21,182 dan menyelesaikan tugas. Jika isi dari materi tidak sesuai dengan cara yang membuat perhatian mereka, mereka tidak akan dapat menyelesaikan tugas tersebut. Itu tidak akan terjadi, meskipun mereka sangat menginginkannya. Jadi minat yang sangat fokus ini bukan hanya sesuatu yang mereka pilih dan pilih berdasarkan kepentingan egois. Juga fokus yang berlebihan bisa menjadi hal yang buruk, karena mereka mungkin terkunci ke dalam sesuatu dan kehilangan waktu, dan karena itu mengabaikan kewajiban yang penting lainnya, atau terlambat melakukan sesuatu, membuat orang marah, atau tidak menyelesaikan tugas, karena mereka tersesat dalam sesuatu sementara mereka sangat fokus. Saya menyebutkan tidak minum obat karena efek samping. Hal yang sangat terkonsentrasi ini dapat terjadi dengan cara yang negatif, karena pengobatan 83 pukul 0/4, 08, 075 tanda hubung lebih besar dari pukul 0/4, 10,676 Anda mungkin memiliki 5 hal yang harus Anda selesaikan. Anda mengambil Adderall 85 pukul 0/4, 12,020 tanda hubung lebih besar dari pukul 0/4, 14,891 dan 6 jam kemudian Anda telah melakukan satu hal. Satu hal itu disempurnakan dalam banyak detail. Itu mungkin overkill, tetapi Anda telah mengecewakan beberapa orang dengan tidak melakukan hal-hal lain. Pandangan yang salah ketiga 90 pukul 0/4,
tanda hubung lebih besar dari pukul 0:4:27,360 jika Anda cukup peduli. Anda akan mengingat banyak hal. Ini terkait dengan konsep, memperhatikan hal-hal yang menarik minat Anda. Dan asumsi bahwa Anda memilih apa yang menarik minat Anda. Orang dengan ADHD dapat menjadi sangat pelupa. Memori membutuhkan sejumlah fokus dan perhatian kepada subjek untuk menyandikan informasi dan kemudian mengambilnya kembali nanti. Jika Anda tidak memperhatikan sesuatu yang cukup lama, itu tidak akan dikodekan, dan Anda tidak akan mengingatnya. Contoh yang baik dari hal ini adalah untuk mendapatkan nama seseorang tepat setelah mereka mengatakannya. Misalnya katakanlah saya berjalan ke arah Anda dan memperkenalkan diri. Anda mungkin melihat saya, dan pikiran pertama yang muncul di benak Anda adalah, rambutnya terlihat sangat tebal. Bisakah dia menyisirnya? Anda bahkan dapat membayangkan saya berjuang dengan itu. Jika itu yang terjadi dalam pikiran Anda sementara saya mengatakan nama saya, Anda tidak akan menyandikan informasi tersebut. Meskipun Anda mendengarnya, karena pikiran Anda sibuk dengan pikiran lain. Ini adalah bagaimana hal itu bisa terjadi sepanjang waktu dengan seseorang dengan ADHD. Informasi masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain, dan hanya sebagian yang dapat dipertahankan. Hal-hal yang dipertahankan tidak dipilih secara cherry, berdasarkan apa yang Anda pedulikan. Terkadang hanya acak. Ini bisa menjadi hal yang sulit bagi orang-orang yang dekat dengan Anda untuk menerima, meskipun mereka memahaminya secara intelektual. Dan disitulah Anda sebagai orang dengan ADHD harus membuat sistem yang mengingatkan Anda tentang hal-hal yang penting bagi Anda. 125 pukul 0:5, 59,339 tanda hubung lebih besar dari pukul 0:5, 59,340 yang penting bagi Anda. Yang penting bagi Anda, demi hubungan, pekerjaan atau sekolah Anda. Nomor 4, akomodasi memberi orang dengan ADHD keuntungan yang tidak adil. Sebagian besar akomodasi sekolah adalah hal-hal seperti mendapatkan waktu tambahan untuk mengambil, mendapatkan waktu tambahan untuk mengikuti tes atau menyelesaikan tugas. Dan ada hal-hal lain seperti duduk di dekat bagian depan kelas, atau mengikuti tes di ruang terpisah. Orang yang mempercayai pandangan yang salah biasanya mengacu pada waktu tambahan. Hei, saya ada konser. Saya ingin pergi ke malam sebelum tugas jatuh tempo. Saya ingin mendapatkan waktu tambahan juga. Waktu ekstra yang dibutuhkan untuk orang dengan ADHD adalah karena hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, seperti tersedot ke dalam lubang hyperfokus, atau mengalami kesulitan mengatur waktu Anda, atau bahkan membaca dan memproses informasi lebih lambat. Anda membutuhkan waktu lebih lama hanya untuk membaca dan membaca ulang pertanyaan-pertanyaan pada tes. Orang tanpa ADHD tidak memiliki masalah ini. Jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk tes, karena Anda tidak siap dan tidak mengetahui informasi, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Masalah yang sama sekali berbeda dari membutuhkan lebih banyak waktu, karena Anda memproses informasi lebih lambat. Nomor 5, orang dengan ADHD tidak terlalu pintar. Hal-hal seperti membutuhkan lebih banyak waktu untuk tes dan tugas dapat membuat orang memberikan penilaian ini. Tetapi jika Anda memiliki ADHD, Anda bahkan dapat memikirkan hal ini tentang diri Anda sendiri, terutama jika Anda gagal di kelas atau berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan, bahwa rekan kerja Anda tidak memiliki masalah dalam menyelesaikan. Dalam pengaturan ini mudah untuk berpikir apa yang salah dengan saya. Saya hanya tidak pandai dalam segala hal. Tetapi pemrosesan informasi yang datang dengan ADHD adalah entitas yang benar-benar terpisah dari kapasitas intelektual. Menganggapnya sebagai masalah kinerja. Anda memiliki serangkaian kemampuan tertentu, tetapi Anda tersandung saat menjalankan sesuatu. Saya akan menggunakan diri saya sendiri sebagai contoh. Anda mendengar tentang orang-orang yang mampu membaca buku dalam sehari. Saya tidak pernah bisa membaca buku dalam sehari. Saya hanya bisa tetap fokus begitu lama sebelum saya lupa apa yang saya baca, dan harus kembali dan membaca ulang. Jadi saya harus membaca dengan sangat lambat jika saya tidak ingin mundur ke belakang. Karena lambatnya saya membaca, guru kelas 5 saya mengatakan kepada saya atau orang tua saya bahwa saya tidak termasuk dalam kelas lanjutan. Untungnya orang tua saya mengabaikan umpan balik ini dan mendorong saya untuk fokus pada hal-hal yang saya kuasai, seperti matematika dan sains. Tetapi jika Anda tidak memiliki seseorang di sudut Anda, retorika semacam ini
ini dapat meresap ke dalam jiwa Anda dan membentuk apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, terutama ketika itu datang dari sumber yang berwibawa atau orang-orang yang pendapatnya penting bagi Anda. Nomor 6. Orang dengan ADHD kurang disiplin dan malas. Itu bisa terlihat seperti kemalasan atau kurang disiplin dari luar, tetapi di dalam itu adalah kurangnya motivasi yang memadai. Motivasi yang saya bicarakan adalah motivasi yang berasal dari otak dan tidak termotivasi secara eksternal. Dan apa yang saya maksud dengan itu? Saya pernah mendengar Anda tidak memiliki motivasi 193 pukul 0:9, 07, 080 tanda hubung lebih besar dari 00, pukul 9:8, 613 Anda tidak bisa mengingat. Ya, mungkin jika aku menarik ikat pinggangku, Anda akan memiliki motivasi. Tidak, hukuman, penghinaan dan ancaman tidak menghasilkan motivasi. Ancaman kehilangan pekerjaan Anda mungkin memotivasi orang tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi orang dengan ADHD memiliki otak yang tidak menghasilkan cukup dopamin di sirkuit saraf yang mengontrol motivasi dan penghargaan. Saya berbicara tentang itu secara rinci dalam video saya tentang motivasi. Saya akan menautkan video itu di akhir video ini dan dalam deskripsi. Adapun kemalasan, apa yang tampak seperti tugas yang mudah untuk orang tanpa ADHD, tetapi tampak monumental bagi orang dengan ADHD. Motivasi rendah dari dopamin rendah dapat membuat Anda merasa benar-benar lembam seperti Anda tidak bisa bergerak. Inersia didefinisikan sebagai properti materi, di mana benda-benda yang diam tetap diam, atau tetap bergerak kecuali jika ditindaklanjuti oleh gaya eksternal. Dengan ADHD Anda tidak selalu dapat mengakses kekuatan-kekuatan yang mengubah keadaan Anda saat ini. Anda tahu Anda perlu melakukan hal ini, tetapi Anda terjebak dalam ruang pikiran ini dan tidak bisa keluar dari sana. Dan sama halnya dengan hyperfokus, Anda dapat melakukan tugas tertentu dengan kecepatan 50 mil per jam. Dan Anda tidak bisa keluar dari jalur cepat. Anda hanya harus terus berjalan sampai sesuatu datang yang memaksa Anda keluar dari itu, atau Anda hanya kehabisan tenaga. Jadi ketidakaktifan di sini tidak disengaja. Yang terakhir, juga pandangan yang salah ke-7 227 pukul 010, 44,715 tanda hubung lebih besar dari pukul 010, 49,100 adalah obat ADHD membuat orang dengan ADHD lebih mungkin menjadi pecandu atau mencari obat. Keyakinan ini berasal dari gagasan bahwa pengobatan tidak diperlukan, karena ADHD bukanlah gangguan yang nyata, yang membutuhkan obat untuk memperbaikinya. Memang benar bahwa stimulan adalah pembentuk kebiasaan, tetapi kecanduan berasal dari orang-orang yang mengambilnya untuk peningkatan kinerja dan bukan untuk memperbaiki gangguan perkembangan otak neurodevelopmental. Stimulan menghasilkan segera hasil dalam beberapa menit hingga 1 jam. Dan seperti obat lain yang menghasilkan respons cepat ini, seperti benzodiazepin, tubuh Anda bisa menjadi toleran terhadap efeknya. Sehingga seiring waktu dosis yang Anda mengambil menjadi kurang efektif, dan Anda membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Saya biasanya mendorong pasien saya untuk beristirahat dari obat, seperti pada akhir pekan atau liburan jika mereka bisa, karena memberikan tubuh Anda istirahat dari itu memperlambat proses toleransi. Tetapi toleransi bisa terjadi pada siapa saja, dan bukan bukti bahwa Anda menjadi kecanduan. Kecanduan terjadi ketika seseorang menyalahgunakan obat, seperti meminumnya sepanjang waktu untuk berada di puncak permainan mereka siang dan malam. Dan ini mungkin seseorang yang bekerja 2 pekerjaan dan perlu terjaga selama 20 jam sehari. Tetapi tubuh kita tidak dimaksudkan untuk terjaga selama 20 jam sehari. Kekurangan Adderall dan Ritalin saat ini melanggengkan kesalahpahaman ini. Adderall dan Ritalin merencanakan obat pengontrol dalam kategori penyalahgunaan yang sama potensi sebagai opioid. Sekarang banyak dari mereka yang dikembalikan 258 pukul 012, 24,386 tanda hubung lebih besar dari pukul 012, 26,172 dan beberapa apotek. Jika Anda menelepon mereka, tidak akan memberitahu Anda melalui telepon jika mereka memilikinya dalam stok. Kemudian, Anda mungkin harus berkeliling, berbelanja dari apotek ke apotek untuk menemukan orang yang memilikinya, dan semua kerahasiaan tentang di mana Anda bisa mendapatkannya dan di mana Anda tidak bisa mendapatkannya, mengubah nada dan getaran sekitar mengambil stimulan, dan menempatkan Anda ke dalam mode pencarian obat, yang merupakan sesuatu yang terkait dengan kecanduan. Secara teknis Anda mencari obat, tetapi Anda mencari obat yang kehabisan stok, yang Anda diresepkan untuk mengobati suatu kondisi. Lihatlah video-video yang saya miliki tentang ADHD, memahami kimia otak di baliknya.
dan bagaimana hal itu dapat terlihat berbeda pada orang dewasa. Dan bagikan video ini dengan seseorang yang menurut Anda mempercayai beberapa pandangan yang salah ini, sehingga kita dapat mengurangi stigma tentang hidup dengan ADHD dan mendapatkan bantuan untuk itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.